Om Swastiastu, Tabe Selamat, Lingona Latas, Salam Sujud, Karende Melembang. Selamat pagi anak-anak. Kita masuk materi pagi ini, yaitu materi pokoknya Upaweda. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, marilah kita berdoa dulu sebelum pembelajaran kita dimulai. Berdoa mulai. Om Orano Dewi Saraswati Bajebir Wajinawati Dinam Awiyawantu, yang artinya, ya Tuhan, dalam manifestasi Dewi Saraswati yang Maha Agung dan Maha Kuasa, semoga Engkau memancarkan kekuatan rohani, kecerdasan pikiran dari lingkungan hamba selama-lamanya. Pada pertemuan kita hari ini, materi yang akan kita bahas, yang pertama tentang kitab suci, yang kedua tentang pengertian Upaweda, dan yang ketiga tentang kedudukan Upaweda dalam Weda. Selanjutnya kita masuk pada materi pertama kita, yaitu kitab suci. Kitab suci tentunya kita sudah tahu, yaitu Weda. Weda berasal dari bahasa Sanskerta, yang yaitu wit atau mengetahui. Wit plus A sama dengan Weda atau pengetahuan. Maka Weda adalah kitab suci yang berisi ilmu pengetahuan suci maha sempurna yang berasal dari Sang Hyang Widiwasa. Weda berdasarkan sifat, isi, kemudian tempat belajar. Weda berapa sifatnya, yaitu Anadi Ananta, yang artinya tak berawal dan tak berakhir. Kemudian Weda berdasarkan isinya. Isi dalam Weda semuanya itu adalah Sabda Brahmana. Kemudian Weda berdasarkan tempat belajar, yaitu Saka. Artinya banyak cabang tempat kita belajar untuk menambah pengetahuan kita lebih banyak lagi. Kemudian kita masuk materi selanjutnya, yaitu pengertian Upaweda. Upaweda terdiri dari dua kata, upa dan weda. Upa dekat atau sekitar, sedangkan weda pengetahuan atau weda itu sendiri. Jadi secara etimologi, maka Upaweda berarti dekat dengan pengetahuan suci. Kemudian kita masuk pada kedudukan Upaweda dalam Weda. Weda terdiri dari Weda Sruti dan Weda Sruti ini terbagi lagi ke dalam mantra. Dalam mantra ini termasuk di sana itu ada Rigveda. Rigveda itu berisi pengetahuan suci yang berkaitan dengan nyanyian pada saat pemujaan. Kemudian Samaweda berisi pengetahuan tentang irama dalam mengembangkan mantra Weda. Kemudian Yajurveda berisi tentang
upacara korban, kemudian Atharwa Weda, doa-doa untuk kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Weda Shruti juga bagian dari Brahmana. Nah, Brahmana ini berisi mantra-mantra yang digunakan dalam ritual atau upacara korban yang dipimpin oleh seorang Brahmana. Nah, kemudian Weda Shruti juga bagian dari Upanishad, sama berisi mantra-mantra yang digunakan. Nah, Weda Smrti. Weda Smrti ini terdiri dari Vedanga dan Upaweda. Nah, Vedanga terdiri dari siksa. Siksa artinya fonektika atau fonologi atau samadhi. Kemudian Vyakarana itu tentang tata bahasa, canda, irama, kemudian Nirukta etimologi, kalpa ilmu mengenai upacara keagamaan, kemudian Jasista astrologi dan astronomi. Nah, kemudian Upawedanya. Upaweda ini terdiri dari Itihasa, yaitu sebuah epos yang menceritakan tentang sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa silam. Kemudian Purana. Purana ini juga sebuah itihasa karena di dalamnya memuat tentang catatan tentang berbagai kejadian yang bersifat sejarah. Kemudian Arta Sastra. Astra sastra ini ilmu tentang politik dan pemerintahan. Kemudian Ayurveda, ilmu tentang bagaimana agar tetap sehat dan berumur panjang. Nah, kemudian yang terakhir Gandharwa Weda. Nah, Gandharwa Weda ini mengajarkan tentang tari, musik, dan seni suara. Nah, dalam Dhamma Sastra di sini juga dijelaskan tentang yang dimaksud dengan Shruti adalah Weda dan dengan Smrti adalah Dharma Sastra, kedua macam pustaka suci. Ini tidak boleh diragu-ragukan lagi kebenarannya mengenai apapun juga karena dari keduanya itu hukum ini. Nah, jadi kedudukan Upaweda dalam Weda dilihat dari materi isinya sudah jelas sesuai arti dan tujuannya, serta apa yang menjadi bahan kajian dalam kitab Upaweda itu, maka Upaweda pada dasarnya dinyatakan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Weda. Kemudian kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang Itihasa, yang keduanya Purana. Kita masuk materi pertama, yaitu Itihasa. Itihasa ini terdiri dari dua, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kita masuk pada yang pertama, Ramayana. Ramayana ini terdiri dari beberapa kanda. Nah, yang pertama itu ada Balakanda, yang kedua Ayodhya Kanda, yang ketiga Aranyaka Kanda, yang keempat Kiskindha Kanda, yang kelima Sundara Kanda, yang keenam Yasa Kanda, dan yang terakhir itu adalah Uttara Kanda. Nah, yang kesemua ini mempunyai bagian-bagian lagi. Selanjutnya kita masuk pada
bagian yang kedua yaitu Ramayana. Nah, Ramayana terdiri dari 18 parwa. Yang pertama Adiparwa, yang kedua Sabaparwa, yang ketiga Wanaparwa, yang keempat Wirataparwa, yang kelima Udyagaparwa, yang keenam Bhismaparwa, yang ketujuh Drunaparwa, yang kedelapan Karnaparwa, yang kesembilan Salyaparwa, kemudian yang ke-10 Saupitikaparwa, yang ke-11 Stripaparwa, yang ke-12 Santiparwa, ke-13 Anusasanaparwa, 14 Asma Medikaparwa, 15 Asramaparwa, 16 Mausalaparwa, 17 Mahaprasthanikaparwa, dan yang terakhir atau 18 Swargarohanaparwa. Kemudian selanjutnya itu adalah Purana. Purana ini berdasarkan bentuk dan sifatnya sebuah itihasa karena di dalamnya memuat catatan-catatan tentang berbagai kejadian yang bersifat sejarah. Kemudian berdasarkan kedudukannya, Purana merupakan jenis kitab yang berdiri sendiri, sejajar pula dengan itihasa. Jadi Purana adalah kitab yang memuat berbagai macam tradisi atau kebiasaan dan keterangan-keterangan lainnya, baik itu tradisi atau kebiasaan dan keterangan-keterangan lainnya, baik itu tradisi lokal, tradisi keluarga, dan lainnya. Nah, kemudian pokok-pokok isi Purana terdiri dari 1. Tentang kosmogoni atau mengenai penciptaan alam semesta. Yang kedua, tentang hari kiamat atau pralaya. Yang ketiga, tentang silsilah raja-raja atau dinasti raja-raja Hindu yang terkenal. Yang keempat, tentang masa Manu atau Manwantara. Yang kelima, tentang sejarah perkembangan dinasti Surya atau Surya Wangsa dan Chandra Wangsa. Kemudian, Purana itu juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dibagi ke dalam kelompok Satwika. Nah, dalam kelompok Satwika ini termasuk di sana ada Wisnu, Narada, Bhagawata, Garuda, Padma, Waraha. Nah, dalam kelompok Satwika ini mengutamakan Wisnu sebagai dewatanya. Dewa Wisnu adalah salah satu bentuk sifat Tuhan Yang Maha Esa sebagai Wisnu di dalam ke-6 kitab Purana. Wisnu menempati kedudukan yang tertinggi dan kadangkala ia juga diceritakan dalam wujud inkarnasinya atau awatara. Kemudian kelompok Rajasika. Nah, dalam kelompok Rajasika ini masuk di sana ada Brahma, Brahma Waiwarta, Markandeya, Bawisa, Wamanta, dan Brahmanda. Nah, di sini Dewa Brahma merupakan dewata yang paling utama. Dari nama-nama itulah kita dapat menyimpulkan bahwa tokoh dewatanya adalah Brahmana. Kemudian kelompok Tamasika. Nah, dalam kelompok Tamasika ini termasuk Siwa, Lingga, Skanda, Matsya, Agni, dan Kurma. Nah, Agni merupakan Purana terbesar di golongan Tamasa Purana karena dikenal pula dengan nama Mahapurana. Nama ini menunjuk akan kebesaran dan keluasaan isi Ani Purana di samping Matsya Purana. Nah, kemudian pokok-pokok Agni
Purana. Nah, ada Sawa Rahasya Kanda, kemudian Vaisnava Purana, dan sebagai pelengkap pada Vaisnava Pancarata membahas mengenai Vedanta dan Gita. Kemudian Saik Wasma dan memuat beberapa pokok ajaran mengenai ritual menurut Tantra Yana. Kemudian dalam Agni Purana ini ada mengenal pengetahuan. Nah, yang terbagi menjadi dua, yaitu para widya, yaitu pengetahuan yang menyangkut masalah ketuhanan yang Maha Esa dan dinyatakan sebagai pengetahuan tertinggi. Yang keduanya apara widya, yaitu pengetahuan yang menyangkut masalah duniawi. Dalam Purana di sini ada yang disebut juga dengan Upa Purana. Ini terbagi menjadi dalam ketiga kelompok. Kelompok yang pertama di sini berisi Sanat Kumara, Siwa, Manawa, Kalika, Raditya, Wasita. Kelompok yang kedua berisi Narasimba, Durwasa, Usana, Samba, Mahiswara, Wisnu, Darmutara. Nah, yang kelompok yang ketiga terdiri dari Naradiya, Kapila, Waruna, Saura Aditya, Dewi Bhagavatam, Nilamanta. Nah, kemudian kita masuk materi yang selanjutnya lagi. Nah, di sini ada Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharva Veda. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Arthasastra. Arthasastra ini diperkenalkan oleh Kautilya. Arthasastra adalah ilmu tentang politik atau ilmu tentang pemerintahan. Yang kedua yaitu Ayurveda. Ayurveda adalah sebuah pengetahuan pengobatan yang bersumber dari kitab Upaveda Smriti. Nah, istilah Ayurveda berarti ilmu yang menyangkut bagaimana seorang dapat mencapai umur panjang. Ayu artinya baik dalam artian panjang umur. Nah, kemudian Ayurveda dibagi atas 8 bidang. Yang pertama, Salya, yaitu ilmu tentang bedah dan cara-cara penyembuhannya. Yang kedua, Salakya, yaitu ilmu tentang berbagai macam penyakit pada waktu itu. Yang ketiga, Kaya Cikitsa, yaitu ilmu tentang jenis dan macam obat-obatan. Yang keempat, Bhuta Widya, yaitu ilmu pengetahuan psikoterapi. Yang kelima, Kaumarabirtya, yaitu ilmu tentang pemeliharaan dan pengobatan penyakit anak-anak termasuk pula cara perawatannya. Kemudian yang keenam, Agadatantra, yaitu ilmu tentang pengobatan atau toksikologi. Dan yang terakhir adalah Rasaya Mantra, yaitu tentang pengetahuan kemukjizatan dan cara-cara pengobatan non-medis. Nah, yang terakhirnya yaitu ilmu tentang pengetahuan jiwa remaja dan permasalahannya. Nah, selanjutnya dalam Caraka Samhita, Ayurveda dibagi ke 8 bidang. Yang pertama, Sutra Tasna, yaitu bidang ilmu pengobatan. Yang kedua, Nidanastana, yaitu bidang ilmu yang membicarakan berbagai macam penyakit yang paling pokok saja. Yang ketiga, Vimanastana, yaitu bidang ilmu yang mempelajari tentang patologi, tentang ilmu pengobatan dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh seorang dokter medis. Yang keempat,
Indriyastana, yaitu ilmu yang mempelajari cara diagnosa dan prognosa. Yang kelima, Saristana, yaitu bidang ilmu yang mempelajari tentang anatomi dan embriologi. Yang keenam, Cikitsastana, yaitu bidang ilmu yang mempelajari secara khusus tentang ilmu terapi. Yang ketujuh, Kalpastana, dan yang terakhir adalah Siddhi. Dalam Upaweda, ini adalah perpaduan hidup antara stula sarira atau badan kasar, indriya atau kemampuan mengindra, susma sarira atau badan halus, kemudian atma atau jiwatman, kemudian manah atau kemampuan berpikir. Nah, kemudian juga ada perpaduan dalam tridosa, yaitu cairan humoral yang berada di dalam tubuh, yang kedua saptadhatu atau jaringan tubuh, dan yang ketiga adalah trimala atau limbah buangan ekstreta. Nah, kita lihat di sini saptadhatu atau jaringan tubuh yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ada rasa atau plasma, yang kedua rakta atau darah, yang ketiga mamsa atau otot, yang keempat meda atau lemak, yang kelima asti atau tulang, yang keenam adalah maja atau sumsum, dan yang terakhir sukra atau energi vital. Akan dapat berfungsi secara optimal bila unsur tridosa, yaitu pata, prita, pita, kalpa berada dalam keadaan seimbang, dan mala, buang air besar, buang air kecil, keringat dibuang secara teratur, berkeringat setiap saat, kencing setiap 8 jam, dan berak setiap 24 jam adalah bentuk mala yang harus dibuang secara teratur dari tubuh. Bila ini tidak dilakukan, tidak terjadi, maka keseimbangan dalam tubuh akan terganggu. Akibatnya, manusia itu akan jatuh sakit. Nah, unsur tridosa ada 3. Yang pertama pata, angin atau udara. Yang kedua pita atau api. Dan yang ketiga adalah kalpa atau air. Nah, kemudian Gandharwa Weda. Gandharwa Weda menduduki tempat yang penting dan hubungannya dengan Sama Weda. Nah, Gandharwa Weda mengajarkan tentang tari, musik atau seni suara. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Om Sahi.